Hai, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang cara menghadapi COVID-19. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan cara-caranya nanti, kita harus mengetahui dulu fakta-fakta tentang COVID-19. Dan ini harus kita ketahui dan harus kita pahami. Yang pertama, virus corona atau virus COVID-19 ini memang benar-benar ada ya, bisa menular ke orang lain. Itu memang benar gitu. Ya, memang COVID ini mirip dengan flu biasa, flu yang sebelum kita kenal COVID inilah. Nah, flu itu sebenarnya kan juga karena virus ya, virus namanya influenza virus. Yang sedang bagus daya tahan tubuhnya tentu akan tetap sehat dan aman, tetapi yang buruk kesehatan tubuhnya, imunitasnya rendah, maka akan sangat mudah tertular. Dan untuk sampai saat saya membuat video ini, belum ada obat yang bisa menangkal virus 19 ini atau yang bisa mengobati secara tuntas penyakit COVID-19 ini. Mungkin sudah ada vaksinnya mencegah tanda gejala yang berat untuk pasien-pasien dengan komorbid tertentu. Dan yang ketiga, ada yang sudah terinfeksi dan meninggal. Ya ternyata memang sebagian besar dari korban sebelumnya mereka sudah punya penyakit terdahulu, jadi bertambah berat masalahnya gitu. Tapi jelas ini membuktikan bahwa COVID itu memang ada. Kemudian udah ada yang sembuh, dan jelas ini akan menjadi harapan untuk kita semuanya. Yang kelima, cara yang dapat kita lakukan untuk mencegah terkena COVID-19 untuk saat ini adalah melakukan rajin-rajin bersihkan diri gitu ya, kayak protokol kesehatan 3M, cuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Dan ini diharapkan sebenarnya tidak untuk menghentikan semua kegiatan kita atau lockdown secara total, karena yang pasti akan remuk ekonominya kalau kita lockdown secara total. Bayangkan aja kalau misalnya seorang ojol kemudian kena lockdown 2 minggu, yang pasti penghasilan akan berkurang. Itu baru dari sisi ojolnya. Nah, pertanyaannya, kalau semuanya seperti itu mau dikasih makan apa keluarganya? Masa iya mau dikasih makan hand sanitizer? Kan nggak mungkin gitu. Kemudian yang terakhir, kasus COVID-19 di Wuhan, tempat virus ini pertama ditemukan, sudah tidak ada, atau bahkan bukan tidak ada, sudah sangat minim. Terakhir saya cek saat membuat video ini sekitar 100 orang, tidak sampai ribuan yang terkena COVID di Wuhan maupun di China. Bahkan tenaga medis di sana sudah melakukan gerakan melepas masker, dan tandanya mereka sudah mulai bisa mengendalikan penyebaran virus corona. Pertanyaannya, Indonesia kapan mulai bisa mengendalikan virus COVID-19 ini? Kemudian, bagaimana sih cara terbaik untuk menghadapi COVID-19 ini? Ya, cara efektifnya dengan meningkatkan daya tahan tubuh kita secara alami, baik itu diri kita sendiri maupun orang lain. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Cara meningkatkan imun dengan cara yang mudah, yang harus kita pahami dan kita tahu dan kita pahami ya. Yang pertama, cari informasi aktual dan faktual. Cari informasi tentang corona secara profesional, bukan dengan kalut dan membabi buta. Karena sejak virus ini muncul, banyak sekali berita-berita hoax yang menyebabkan kesesatan informasi bagi masyarakat luas, dan hasilnya masyarakat justru tidak menerima informasi yang disampaikan oleh tenaga kesehatan walaupun itu benar, karena sudah termakan hoax yang disebarkan oleh
orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, rajin menjaga kebersihan diri. Nah, kebersihan diri ini bisa mencuci tangan secara rutin, apalagi kalau makan atau minum. Karena intake-nya kan langsung masuk ke dalam tubuh kalau kita makan dan minum. Bukankah ini sudah diajarkan sejak kecil ya? Saya yakin orang tua atau siapapun itu yang mendidik kita pasti mengajarkan cara cuci tangan yang baik sebelum makan atau sebelum minum. Yang ketiga, makan makanan yang dengan nutrisi yang seimbang. Bukannya malah takut belanja ke pasar ya, kemudian memborong makanan instan seperti mie, sarden, dan segala macam. Oke, bayangkan aja kalau makanan mie terus setiap hari, nutrisinya rendah otomatis, malah nambah penyakit untuk kita semuanya ya. Konyol lah kalau seperti itu. Kemudian yang keempat, perbanyak konsumsi buah dan sayur. Perbanyak konsumsi buah dan sayur ini jelas untuk meningkatkan vitamin dan antioksidan, menolak segala macam penyakit dan meningkatkan imunitas kita. Yang kelima, tambah nutrisi dengan suplemen makanan yang sifatnya herbal ya tentunya. Dan kita tahu bahwa di Cina adalah pusatnya nutrisi herbal, dan saat ini mereka sudah mengirim beberapa tenaga ahli ke Italia untuk membantu menangani kasus corona di sana. Sebenarnya sudah sejak lama, sejak mungkin setengah tahun yang lalu. Dan sebenarnya banyak sekali pilihan herbal yang dapat kita konsumsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Ada yang mengatakan vitamin D, ada yang lainnya klaim vitamin C, ada yang bilang empon-empon, kemudian ada yang bilang jahe merah dan lain-lainnya. Di daratan Cina dikenal ada 2 herbal yang memang terbukti ampuh menaikkan daya tahan tubuh secara signifikan. Yang pertama ada Cordyceps miselium yang sebelah kanan layar kita ini, kemudian ada spirulina. Ya, kedua herbal ini memang sudah digunakan sejak ratusan tahun yang lalu secara turun-temurun. Cordyceps miselium sejak dulu dikenal sebagai herbal yang digunakan untuk menambah stamina tubuh. Digunakan oleh para kaisar Cina kuno sebagai herbal penambah tenaga. Sedangkan spirulina sendiri sejak dulu dikenal sebagai nutrisi atau tambahan nutrisi yang mampu menjadi antivirus karena kandungan nutrisinya cukup lengkap, bahkan sangat lengkap, yang mampu mencukupi asupan gizi secara seimbang. Nah, untuk Anda mungkin yang masih bingung gimana cara belinya, gimana cara kita mendapatkan kedua benda ini yang mungkin aneh ya kalau kita lihat, yang satunya kayak ulat, yang satunya kayak rumput laut. Dan sebenarnya kedua benda ini, tumbuhan ini hanya ditemukan di daratan Cina, terutama yang Cordyceps miselium ini atau mooncort ini, khusus endemik Cina. Tapi jangan khawatir karena di Indonesia sendiri sudah ada produknya yang siap pakai, siap konsumsi, yaitu mooncort dan spirulina kapsul. Tentunya dapat dikonsumsi dengan mudah. Bentuk kapsulnya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Untuk Anda yang mungkin ingin menambah informasi mengenai spirulina dan mooncort, bisa langsung klik link di description box atau langsung kunjungi Instagram kami di indaru_airlines atau Zona Sehat Herbal. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Jika Anda menyukai video ini, like dan sharekan video ini. Kalau Anda tidak menyukainya, dislike aja. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.